bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari seluruh dan bangsa, berdiri di hadapan tahta, satu suara, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Pujilah Dia, pujilah Dia, sembahlah Dia dengan segala kekuatan kita. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dipuji, yang layak disembah. Yesus Kristus segala-galanya. Thank you Lord. Bersama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Keselamatan dari Allah, haleluya, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yes Lord. Saudara siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Amin. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan, angkat suaramu. Sekarang nyanyikan
kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Ya Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Ya Tuhan dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kasih high five kiri kananmu, salami. Katakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa. Haleluya. Yes, Lord. Bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, dan ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semuanya, haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwa, dan ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, Lord. Haleluya. Semuanya hanya Engkau Tuhan, segala-galanya bagi kami. Tanpa Engkau kami binasa. Hanya bagi-Mu, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan, hanya Kau
lagi berikan tepuk tangan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Yes Jesus, haleluya. Hanya Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Silakan duduk kembali, kita akan tetap menyembah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti bahwa kami ada di tempat ini hanya untuk menyembah satu nama, Yesus Tuhan, yang adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami. Apapun bisa terjadi di dalam hidup kami, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang dahsyat. Thank you Lord. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Mari jemaat bangkit berdiri sama-sama. Katakan, Engkau Yesus, Engkau cukup bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Everything I need, everything I need is in you. Everything I need. Kira-bara sandalmu.
saudaramu. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Saya sudah siapkan di LED-nya. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada satu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Jadi ide untuk menyeberang itu adalah idenya siapa, saudara? Idenya Tuhan Yesus. Kenapa dia ingin menyeberang danau? Kenapa, saudara? Karena kalau kita baca selanjutnya, karena di seberang danau itu ada orang yang kesurupan setan yang mau dilayani oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ayat yang ke-23 dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong atau tiba-tiba turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Terjemahan yang sama di Injil yang lain mengatakan dia menghardik angin dan air dengan mengatakan diam dan tenanglah. Kemudian angin dan air itu pun menjadi reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saya kira cerita ini sudah tidak asing bagi kita. Semakin saya baca, semakin banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ini. Siapa sih yang diantara kita yang tidak kenal dengan masalah? Setiap orang pernah kena badai dalam hidupnya. Kalau ada orang yang mengatakan aku nggak pernah mengalami masalah yang serius, dalam hidup ini satu kali pasti akan sudah mengalami masalah-masalah yang serius. Hidup ini, dunia ini tidak sempurna dengan semua permasalahannya, ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Tapi mari kita lihat supaya kita bisa mempunyai perspektif yang benar dalam melihat tentang masalah. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari pertama kali? Yang pertama, saudara, poin yang pertama, ada Yesus, ada masalah. Ada Yesus, ada masalah. Katakan kiri kanan saudara, ada Yesus, ada masalah. Saudara. Ya, ya. Banyak orang Kristen salah, saudara. Kita tidak akan menjadi orang yang Kristen yang kuat kalau kita tidak menyadari realita yang pertama ini, bahwa ada Yesus dalam hidup kita bukan berarti tidak ada masalah, tapi ada masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti lepas daripada masalah. Banyak orang kan seharusnya hidup ini tidak banyak masalah, kan aku udah percaya Tuhan Yesus. Sudah salah. Ada Yesus, ada masalah, saudara. Mungkin masalahnya tambah banyak karena apa, saudara? Ada satu ketambahan musuh, yaitu setan dan iblis, saudara, yang akan menyerang kita, saudara. Dan saya tidak tahu kenapa ada badai itu, saya tidak tahu sebabnya apa. Mungkin ada fenomena alam, ada juga. Tapi juga ada serangan setan. Karena apa? Karena pada waktu Yesus mau ke seberang danau, dia ingin melayani orang yang kesurupan. Jadi mungkin setannya juga tahu dan kemudian mengirim badai yang besar itu, taufan yang luar biasa itu. Ada Yesus, ada masalah, itu realitanya. Dan dalam poin yang pertama ini sebetulnya yang diinginkan dari orang Kristen adalah kita jangan jadi orang Kristen yang menghindari masalah atau yang escape dari masalah. Ada masalah itu tidak apa-apa, saudara. Ada masalah itu tidak masalah. Lu bingung kan, saudara? Katakan kiri kanan, ada masalah itu tidak masalah, saudara. Yang jadi masalah kalau pada waktu ada masalah dan kita lari dari masalah, nah itu. Karena apa? Secara kalau saudara belajar psikologi, saudara, segala macam bentuk sikap pada waktu kita menghadapi masalah dan kemudian kita mau lari dari masalah, kita mau escape dari masalah itu, nah itu menimbulkan segala gejolak psikologis yang sangat merugikan hidup kita. Ya, jadi itu yang ada Yesus,
ada masalah. Keberadaan Yesus dalam kehidupan kita tidak menjamin otomatis kita sudah berkemenangan, saudara, dalam kehidupan kita. Lihat Tuhan Yesusnya, saudara. Nah, saudara, tetapi saudara, yang menguntungkan ini ada Yesus, ada masalah, saudara. Itu menguntungkan juga daripada tidak ada Yesus dan kena masalah. Itu lebih jelek lagi, betul nggak, saudara? Ya, jadi untung ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena siapakah kita ini, saudara? Manusia itu kalau saudara melihat dan kita merasa kita ini orang hebat, saudara kita keliru. Di dunia ini kita ini hanya manusia yang terbatas, yang kecil dibandingkan kalau misalnya ada gejolak alam yang begitu kayak tsunami. Saudara bisa melihat siapakah manusia, betapa kecilnya manusia dan tidak ada artinya dibandingkan semuanya itu. Saudara, tapi untung kalau kita mempunyai Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara pernah mendengar tentang Air Force One, pesawat yang